principal, teachers, and my beloved friends, good morning. First of all, thank you for having me here and inviting me good morning. I know you are all in the good health. Today, I will convey the importance of education in my short speech. In many occasions, we hear the term education. But what is education? How important is education to our country and ourselves? Well, to answer the first question, education refers to a process by which a person develops their skills, attitudes, and knowledge. If the people of a country care about their education, it shows the growth of their nation. It is said that in order for a country to prosper, it needs education. But why? The honorable audience, we study to practice and to acquire knowledge. And those students will prepare us to the real life situation. Education brings us to many benefits, such as confidence ourselves, freedom to decide, confidence as a whole, help us to improve ourselves, to feel fulfilled, to feel that we are something in life, and that we have an effort to do. But this is not the only certification that education gives us, but with it, we achieve a better way of life. When you want to buy a dress, shoes, food, or anything else, you need a work, which currently is not so easy to buy unless if you don't have adequate education. It is said that the future of our country is in the hands of the children, and all the children in this country, we must try hard to achieve them. Finally, ask ourselves, without important education, how do you want to improve ourselves? How do you want to live better? In short, how do you want a better country? Therefore, education is the important part of our life, as well as the basic software to develop a better future. So, this is the end of today. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan teknik lain. A untuk alasan mengapa memilih buku, I untuk menceritakan secara ringkas tentang isi buku, dan H untuk hikmah atau pesan moral yang terdapat dalam buku. Judul buku yang saya baca adalah Dunia Ana, ditulis oleh Justin Gardner dan diterjemahkan oleh Iwan Syahrir. Diterbitkan oleh Mizan Pustaka pada tahun 2014 dan buku ini terdapat 244 halaman. Buku alasan saya membaca novel ini karena novel ini banyak meruangkan nilai-nilai kecintaan pada alam
Until his life is not fair, because his existence as the middle child is like being burdened with all his family's affairs. Yet parents are too busy working hard to take care of their three children. His older brother, Batman, doesn't want to pay her, instead always telling him this and that. Meanwhile, his younger brother, Adiba, is still very young. He has to bear the burden of all his family. So his life is unhappy. The places were even in this novel that include a school, a cafe, an orphanage, college, a house, and a train station. The characters in this novel include Arya as the mayor, as the main character, Dana as the older brother, Chaka as the mother, Wena as the mother, and Atiwan as the younger brother. The story can happen because yet in parents are always first class. The father said his older brother and the mother said his younger brother. The context moralizes the idealism for our readers. This story teaches us to be aware and more sensitive to the people around us. Realize and appreciate the existence of those who are by ourselves. That's all dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang sekali. Di sini saya akan mereview buku dengan menggunakan bahasa Indonesia serta menggunakan teknik baca atau baca. Nah, sesuai namanya, teknik ini menggunakan huruf D dalam buku dan terdapat 3 bagian penting di dalamnya, yaitu yang pertama adalah learning atau hikmah. Bagian ini berisikan pelajaran yang dapat kita sampaikan setelah membaca buku. Yang kedua adalah bagian insight atau hal yang terlihat dari buku. Bagian ini berisikan hal yang berkesan terlihat pada buku yang sudah kita baca itu, dan seolah-olah kita melihat langsung apa yang ada di dalamnya. Seperti contohnya, terlihat sebuah bayangan hitam ataupun terlihat sebuah bangunan besar. Bagian selanjutnya adalah idea atau hal yang terkesan terdengar dari bacaan. Pada bagian ini juga sama seperti bagian sebelumnya, yaitu hal yang terkesan terdengar dari bacaan. Secara jelas berisikan imajinasi yang terngiang-ngiang oleh pembaca. Contohnya adalah terdengar suara bukan pintu atau terdengar suara jeritan seseorang. Nah, buku yang saya akan review ini buku yang berjudul Teka-teki Rumah Aneh yang bergenre misteri. Buku ini ditulis oleh penulis Jepang sekaligus YouTuber yang bernama Ukesu. Pada bagian learning atau hikmah, saya mendapat suatu pelajaran bahwa kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Seperti halnya saat kita ingin membeli rumah bekas, kita harus melihat dulu kelayakannya. Jadi, jika kita membeli barang, kita harus melihat dulu suatu kelayakan barang tersebut. Untuk bagian insight atau hal yang terkesan terlihat dari bacaan, yaitu pada saat tokoh Aku dan Kuni Harasan mereka bersama-sama menyelidiki sebuah benda rumah aneh yang ada di kawasan Tokyo. Nah, benda tersebut seperti benda-benda pada rumahnya yang terdapat kamar tidur, toilet, bahkan ada tangga yang menuju lantai 2. Tetapi mereka berspekulasi bahwa
Dengan tersebut memiliki suatu ruangan-ruangan yang tersembunyi. Bagian selanjutnya adalah ide atau hal yang terkesan terdengar dari bacaan, yaitu pada saat seorang sepupu yang memiliki rumah aneh tersebut yang bernama Wildan yang mengalami kecelakaan di sebuah rumah tempat kakeknya sendiri. Nenek yang pada saat itu mendengar suara atau suara perbulan yang terdengar di kamar sebelah. Tapi pada saat ia melihat langsung kamar tersebut kosong. Nah, menurut kalian kamar sebelah yang dimaksud nenek itu kamar apa? Terima kasih. Itu dia review dari saya menggunakan bahasa Indonesia serta menggunakan teknik review belajar atau belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pula aku ceritakan cerita yang berjudul Babat dan Mai. Raden Wirabodra itu anaknya Bupati Bagalan, Raden Simangondra. Jadi pemahamannya Raden Wirabodra senang menghemu anak keberata penelungan di kabupaten Pawamane, yaitu arane Ki Tinggil. Di waktu berapa Raden Wirabodra oleh Wangsi, yaitu Wangsine kudu babat tanah alas di lelahan Wetan Kali Cimande. Diiringi Tinggil, Raden Wirabodra madep Ibu Ramane lan akan nyekoni Wangsi mau. Ibu Ramane boten maringi izin. Tapi Raden Wirabodra maksa arepnya dan diiringi Pawamane di Tinggil. Raden Wirabodra lelungan baru dari lelahan Kali Cimande sampai di Paiwaru yang ketemu Kidang Wacana iku wisata Kali Cimande. Sewise ketemu Raden Wirabodra dan Tinggil babataha. Sewise kagak lelahan mau digawe kabubuhan. Sepeninggal Raden Wirabodra ada pemadung ayu di takam kabubuhan Mama Nikono. Raden Wirabodra senang pemadung ayu itu. Pemadung ayu itu namanya Nyedang Dharma Ayu. Raden Wirabodra akan melamar. Tapi Nyedang Dharma Ayu main lama di Raden Wirabodra. Sebelum melamar, Nyedang Dharma Ayu kudu tahu dan Raden Wirabodra. Bahkan Nyedang Dharma Ayu kata, Nyedang Dharma Ayu pasal belum dilamar di Raden Wirabodra. Sewise tahu Nyedang Dharma Ayu kata dan Raden Wirabodra dan pasal belum dilamar di Raden Wirabodra. Nyedang Dharma Ayu itu dikubahnya. Mulanya Nyedang Dharma Ayu pura-pura izin untuk hadus di Kali Cimande. Nyedang Dharma Ayu andel lan seluruh bareng niang di kasare. Sewise Nyedang Dharma Ayu dimuncul di Kali Cimande. Raden Wirabodra betul dikejaga di kono. Raden Wirabodra merasa mau sendiri dingin pinanti anyar pinanti bukan disebutnya. Raden Wirabodra dikatakan kami Nyedang Dharma Ayu tempat sampai Mama Nyedang Dharma Ayu dari Padukuhan Siti Adi Dharma Ayu seterusnya katakan dari Dharma Ayu utawa Indramayu. Sekian cerita si pulau.
Terima kasih. Hanya saya kakaknya belum gara-gara ini dia sering bagi rumah. Orang tuanya tidak ingin memberinya pulang lagi berjudi. Dia pun akan hidup sendiri dan meminta pada sang naga. Aku akan memberikan kamu harta, asalkan kamu harus berhenti berjudi. Kata sang naga kepada si manik. Manik pun menyetujuinya dan dia sang naga memberikan harta kepada si manik. Hanya saja habis sifat buruknya ia berencana baik sang naga. Tapi karena sang naga memiliki matanya semakin haus, dia buruk sang manik. Dia pun langsung membantunya membunuh manik. Ayahnya ini sangat setia akan berita tersebut. Dia pun mengira sang naga untuk menghidupkan istri manik. Sang naga menyetujui-nya, lalu dia hidupkan lagi manik. Manik berharap dia harus tinggal di berbeda daerah dengan manik. Akhirnya sang manik pun mempersiapkan dan menempelkan susunan tongkat di sana. Air pun mulai naik. Dan disitulah Pulau Jawa dan Bali Nusantara dan cerita ini, yaitu Karakter besar juga. setiap perbuatan pasti akan ada akibatnya. Janji berbuat baik akan baiknya dibalas dengan kebaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi sains, yaitu tentang masa jernih. Hai, saya mau bertanya, apakah ini apa? Ini apa? Cincin. Ini apa? Ini cincin. Ya, cincin. Ini warnanya apa? Warna kuning atau warna hijau? Atau warna emas? Ini warnanya emas. Apakah cincin ini benar? Apakah cincin ini benar emas? Belum tentu. Kok bisa? Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan sekaligus membuktikan apakah cincin ini beneran emas atau bukan. Untuk teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu guru serta Bapak yang terhormat Bapak kelas, ketika bicara menemukan sesuatu yang berkilau-kilau berwarna kuning, belum tentu itu emas. Maka dari itu, mari kita buktikan bareng-bareng. Di dalam materi sains ada yang namanya masa jernih. Nah, untuk membuktikannya kita harus mengukur cincin ini, mengukur masa jenis cincin dengan menggunakan sebuah timbangan. Timbangan untuk perhiasan biasanya yaitu timbangan neraca. Caranya bagaimana? Caranya kita gantung ini, terus kita nori semua angkanya. Kemudian taruh cincin ini di sini. Baru kita ukur. Sabar ya. Iya. Ditungguin ya. Nah, sudah ditemukan. Di sini satuannya gram. Masa jenis cincinnya yaitu 3,6 gram. Kalau misalnya sudah ditemukan, jangan lupa dicatat. Takut lupa. Cerdas lah.
Catat dulu ya. Iya. Supaya tepat sekolah ya Bu. Kan sadar dekat sekali. 5 gram. Katanya 3. Setelah kita sudah menentukan masanya, kita menentukan volumenya. Menentukan volume cincin itu tidak bisa menggunakan rumus matematika. Kenapa? Karena di sini bentuknya tidak beraturan. Betul? Betul. Nah, maka dari itu caranya menggunakan sebuah gelas ukur. Gelas ukurnya diisi dengan air. Di sini sudah terisi di angka 20. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya air ketika sudah dicelupkan dikurangi dengan air ketika di angka. Kita coba ya. Di sini ingat ya 20. Catat dulu. Catat dulu, Bu. Nah 20. Baru kita cemplungin. Nah di sini Miring, Mas, Bu. Tulis sesuai rumus benar. Berapa ya? Goyang-goyang. 21,6. Kita catat lagi. Volumenya berarti 21,6. Nah, 1,6. volumenya 20 dikurangi 21,6. Maka hasil 0,4. Nah, langsung aja kita ke rumusnya, yaitu Rho massa jenis dibagi dengan volume. Rho sama dengan massa jenisnya 3,6 dibagi dengan 0,4. Maka diperoleh hasilnya yaitu 8,6. Nah, udah selesai. Udah selesai. Caranya di sini kita masuk ke Google. Google ketik massa jenis. Nah, ini udah muncul tabel nih. Nah, ini dia tabelnya. Massa jenis untuk emas yaitu 19,3. Berarti kan 8,6, otomatis kurang dong. Nah, kita cari mana ya yang 4,6? Nggak ada, adanya yang 8,9. 8,9 itu tembaga. Berarti cincin ini bukan emas, melainkan tembaga yang dilapisi dengan cairan berwarna emas. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penampil dari tim Talenta GLM Sinegros. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim sains dari SMP Negeri 1 Jawa